Tadi memang pada saat ratas saya dapat tugas untuk menyampaikan hasil ratas khusus di sektor kelautan dan perikanan. Hari ini dibahas khusus tentang insentif kepada nelayan-nelayan yang terdampak COVID. Kami dalam rangka ini, kalau urusan bansos memang sudah ada kementerian yang mendapat tugas langsung, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa, dan kami sangat percaya betul sepenuhnya kemampuan Menteri Sosial dan Menteri Desa dalam melakukan kegiatan ini. Sifatnya yang lain-lain kami membackup, beberapa kali kami berkoordinasi melalui Menko, dalam rapat lewat Menko, dan alhamdulillah di lapangan di sektor kelautan dan perikanan sudah ada arahan manakala nanti ada nelayan-nelayan yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan sembako atau bantuan-bantuan sosial lainnya, itu bisa langsung dihubungkan dengan Menteri Sosial maupun Menteri Desa. Dan alhamdulillah komunikasi sangat baik, dan kalaupun masih sedikit-sedikit masih bisa kita talangi melalui dana KKP juga nggak ada masalah. Dan alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Jadi dalam ratas tadi kami mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan APBN di 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Kami mengajukan anggaran tambahan untuk 1.024.000.000 yang akan diperuntukkan untuk bantuan nelayan 413,27 miliar, bantuan pembudidaya 406,55 miliar, bantuan pengolah dan pemasar 36,7 miliar, 07 miliar, bantuan petambak garam 54,1 miliar, dan pengawasan sumber daya kelautan perikanan untuk ngawasin kapal-kapal penangkap pencuri asing 106,48 miliar, serta pengawalan atau pengawasan audit internal 8 miliar. Ini kita efisienkan, kita optimalkan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut itu nelayan sudah tidak lagi ada kesulitan terhadap akses masuk ke laut. Ya, kemudian pembudidaya kita melakukan bantuan-bantuan untuk benih dan indukan, kemudian sarana-prasarana berbudidaya. Dan tidak hanya itu, pada kesempatan ini kami juga minta dengan anggaran di sektor budidaya dan tangkap, mereka juga kami minta untuk memproduksi atau untuk mengadakan pengadaan cold storage dari yang besar maupun yang sampai yang paling kecil. Ini dalam rangka antisipasi manakala penyerapannya masih belum sempurna karena masih beberapa daerah menerapkan PSBB dan sebagainya. Dan kemudian untuk pengawasan kita tetap perlu menjaga laut, karena pada saat pemotongan kemarin ini cukup juga yang kita potong, dan sekarang kita minta sebagian dikembalikan. Dan tidak hanya itu, kami juga tadi melamporkan kepada Presiden bahwa dalam rangka penguatan di sektor perikanan tangkap dan budidaya, kami minta penyertaan modal negara kepada BUMN perikanan, dalam hal ini Perinus dan Perindo. Dua BUMN ini kita minta juga kalau bisa disertakan negara, dan alhamdulillah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN secara prinsip tidak masalah, hanya Menteri Keuangan minta secara proposal teknisnya, yaitu sebesar masing-masing 500 miliar. Ini akan digunakan untuk membeli hasil-hasil produk budidaya maupun hasil-hasil produk perikanan tangkap, termasuk juga pengolahan hasilnya. Dan ini nanti kita harapkan dengan adanya anggaran ini, penyerapan ikan di lapangan itu bisa kita antisipasi dalam jangka pendek ini. Kenapa kita melakukan, tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, kita juga menghimbau kepada Himbara melalui Menteri BUMN, bank-bank negara, untuk bisa mengucurkan kredit ke sektor ini. Salah satunya yaitu budidaya udang. Budidaya tambak udang ini banyak masukan dari para pelaku usaha, di mana udang-udang yang mereka melakukan izin pinjam uang ke bank itu masih agunannya bukan tambak udangnya langsung, tapi agunannya adalah aset pribadinya. Nah, mereka mengusulkan bagaimana kalau tambak udang sebagai agunannya, karena secara prinsip ini adalah nilai produksi
nilai produksi, punya nilai produksi, dan kalau ini bisa dilakukan agak meringankan beban mereka dalam sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita juga akan mengoptimalkan BLU selain KUR yang ada, kita punya BLU MUKP, yaitu BLU di dalam Kementerian KKP, ada 1.026 miliar, dan ini akan kita gunakan untuk memfasilitasi semua permasalahan terhadap sulitnya pemasaran terhadap ikan-ikan ini. Kenapa kami berani melakukan ini? Karena potensi terhadap kebutuhan ikan di pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu masih sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah kami sangat optimis di sektor kelautan perikanan merupakan satu harapan yang apabila nanti diatur secara rapi dari hulu sampai hilir, potensi ini akan menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru. Sebagai misal, udang pada saat awal COVID, Februari akhir sampai awal Maret kemarin, ukuran udang yang 100 ekor 1 kilo, harganya mendekati 40.000, bahkan ada yang sebagian yang lebih turun lagi. Sekarang sudah menginjak di angka 60.000. Hanya saja antara Jawa dan di luar Jawa, bedanya masih Rp5.000. Tapi ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi normal. Jadi ini salah satu contoh ilustrasi yang kami lakukan, dan ini menunjukkan hasil. Dan kita harapkan semakin ke sana terus meningkat. Jadi dana-dana yang tadi kita ajukan itu diharapkan untuk menstimulus semua kegiatan-kegiatan di sektor ini, sehingga perikanan dan kelautan bisa survive dan bahkan bisa menjadi andalan ke depannya. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Mensos, terima kasih Pak Mendes, dan terima kasih Menteri. Kita juga koordinasinya tidak hanya 1-2 menteri, sebagai misal Menteri Perhubungan, bagaimana kami komunikasi terbaik, izin-izin kapal yang awalnya juga dari Menteri Perhubungan juga komunikasi sangat lancar, sehingga izin untuk melaut itu tidak perlu berhari-hari, cukup 1 jam bisa selesai. Kemudian dengan Menteri Perindustrian, bagaimana beliau membackup harga-harga pakan ikan yang begitu COVID kemarin sempat dinaikkan Rp1.000 sama pelaku usaha, dan itu sudah berhasil kita tangani dan kita himbau, kita ajak semua, dan akhirnya tidak jadi naik. Kenapa kita minta untuk tidak jadi naik? Karena stimulus dari negara sudah sangat besar. Bagaimana pajaknya, bagaimana perizinnya dipermudah, masa mereka sudah dapat insentif cukup besar, mereka juga akan ikut menaikkan harga. Ini akan tidak adil rasanya. Makanya dan mereka setuju. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara sekalian, di KKP sendiri, selain juga menggunakan anggaran negara, kita menggunakan peran kita sebagai kementerian menjaring, menggalang dana-dana sosial dari masyarakat, dari internal kita sendiri. Kita patungan untuk melakukan dorongan gerakan nasional makan nasi ikan. Alhamdulillah pada saat bulan puasa kemarin kita mampu sehari 15.000, kalau 22 hari itu 330 ribuan selama bulan puasa kemarin, dan kita lanjutkan dengan lebaran nasi ikan, dan sudah kita lakukan. Dan saya pikir ini mudah-mudahan sebagai salah satu hal positif yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian KKP dalam rangka menyelenggarakan ikut mengantisipasi COVID ini. Dan saya harapkan ini komunikasi kami ke depan juga akan terus membangun dalam rangka mengatasi lapangan pekerjaan yang sulit di sektor kelautan dan perikanan. Sudah melaporkan semua, kita punya celah-celah untuk membangkitkan lapangan pekerjaan dari sektor milenial maupun dalam sektor yang kolonial. Kita juga siap tempatnya. Demikian yang terdampak COVID, ya kalau harus jujur ngaku ya semuanya terdampak, baik yang besar maupun yang kecil. Angka yang saya sampaikan 1,1 tadi itu sebenarnya angka estimasi dan dari data yang kita temukan di lapangan, tapi angka ini kami yakin data dari bansos yang diberikan pemerintah juga harus diverifikasi lagi. Kenapa? Saya yakin ini semua sudah sampai atau sudah kena bantuan-bantuan. Kenapa? Dari sisi feedback kembali tentang masukan dari lapangan bahwa yang
tidak terbagi sembako, tidak terbagi bansos-bansos itu ternyata nggak begitu banyak. Ada beberapa masukan dari Indramayu kemarin karena nggak dapat, karena alasannya kepala desanya tidak suka, macam-macam lah, ini kan variasi. Terus di Langkat juga ada, ya akhirnya kita intervensi melalui bantuan atau patungan dari kita, dan ini semua belum sampai ke Menteri Sosial kita berikan. Nah, bahwa ini akan diverifikasi oleh Menteri Sosial, apalagi akan langsung seandainya nanti belum tercover sebagai bantuan sosial akan diberikan ke depannya, tidak hanya pasca COVID, ini artinya bagus sekali buat kita. Nah, sehingga jumlah persisnya ya tentunya masih terus mendata. Yang jelas pada saat COVID ini melanda Indonesia, masuk ke Indonesia, kami terus mengantisipasi dari awal, tidak ada langkah atau menghentikan terhadap produksi ikan budidaya maupun penangkapan. Jadi kita terus menjalankan. Hanya saja kami menyiapkan protokol terhadap antisipasi bagaimana nanti panen, pada saat panen budidaya, bagaimana harus menyampaikan ikan ini, memasarkan ikan, panen tangkap, bagaimana memasarkan. Kalau Anda sering lihat di beberapa kegiatan kan juga ada yang tidak dibeli, dan alhamdulillah ini pelan-pelan sudah kita atasi. Antisipasinya yaitu dengan satu, waktu itu kita memberikan penguatan dari internal kita sendiri. Saya juga menyurati seluruh kepala dinas, kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, untuk setiap bansos yang diberikan kepada mereka, kepada masyarakat itu melibatkan, artinya harus ada bantuan berupa bahan-bahan yang dari ikan, baik itu bahan olahan maupun ikan segar, baik dari tambak maupun dari ikan laut. Yang kedua, kami juga atas perintah Presiden mengalokasikan relokasi anggaran ke sektor-sektor untuk membeli bahan-bahan hasil tangkapan nelayan maupun budidaya petambak ikan ini. Kemudian selanjutnya kita juga meminta BUMN untuk turun tangan, ikut membeli ikan, dan juga pihak-pihak swasta yang selama ini memang tergantung hidupnya di sektor ini dan mendapat bantuan-bantuan stimulus dari pemerintah. Komunikasi ini terus terjadi, memang tidak mudah menjalankan, apalagi setelah itu ada pemberlakuan PSBB, kemudian agak sulitnya bergerak antar daerah untuk, jangankan untuk panen ya, untuk membeli pakan, menggeser pakan aja susah. Tapi ini sudah kita tangani, dan alhamdulillah komunikasi dengan pihak kepolisian, langsung Pak Kapolri mengeluarkan telegram di hari yang sama untuk disampaikan bahwa untuk urusan pakan, untuk urusan perikanan menjadi prioritas. Tentang adanya PSBB untuk bongkar muat nelayan di pelabuhan juga dapat izin, termasuk juga di pabrik-pabrik. Jadi bahwa data, kalau Anda mau nanya data persisnya, saya tidak pegang data, tapi data tentang bantuan sosial tentunya kami percaya penuh dengan kementerian yang sudah dituju oleh pemerintah. Namun kami setiap hari kita akan terus melakukan antisipasi. Keberhasilan yang kami tunjukkan sebagai antisipasi itu salah satu buktinya adalah harga-harga dulu yang tadinya sudah sempat jatuh, udang sebagai salah satu misal, dari panen udang yang tadinya turun sampai 40, bahkan di bawah itu, sekarang sudah kembali normal, bahkan lebih tinggi dari hari biasanya sebelum COVID. Nah, kemudian masalah lapangan pekerjaan, saya pikir banyak sekali, salah satu potensinya dari sisi jumlah potensi ikan tangkap saja sekarang, dari data yang ada, dari faktanya kita baru bisa panen ikan di laut itu 7,9 juta ton. Sementara kapasitas potensi ikan laut kita itu ada sampai 12,5 juta ton. Apabila kita hanya diizinkan menangkap 80% saja, berarti masih ada potensi sampai 10,5 juta ton. Kalau selama ini kita baru menangkap katakanlah maksimal 8 juta ton, masih ada 2,5 juta ton lagi bisa kita angkat. 1 juta ton, seandainya satu kapal membutuhkan, satu kapal dengan ukuran 100 GT akan membutuhkan 10.000 kapal. 10.000 kapal itu kalau satu kapal perlu ABK 30, berarti ada 300.000 kapal. Kita kemarin pada saat COVID mengembalikan, menarik, bahkan sebelum COVID, pada saat kita untuk mengatasi krisis
berapa kali nelayan kita ditangkap oleh Abu Sayyaf, salah satu sumber masalahnya adalah banyaknya nelayan Indonesia yang kerja di Malaysia di Sabah, dan jumlahnya sampai ribuan, bahkan 10.000 terakhir data, hampir 10.000. Waktu terakhir datanya ada 4.900, tapi data yang kami dapat terakhir hampir 10.000. Ini dengan komunikasi dengan Kemlu, dan ini mau dikemanakan. Di sisi lain di Indonesia sulitnya mencari ABK, bahkan selalu kalau ada investor masuk minta kalau bisa ABK-nya dari luar negeri untuk penangkapan. Untuk saat ini tidak akan kami izinkan, dan kami sangat setuju tidak perlu penangkap karena kita punya sumber. Nah, ini mungkin salah satu potensi. Kalau 10.000 dari Sabah itu kembali, saya yakin kita masih butuh 300.000. Dan 300.000 ini dari mana? Kita harapkan dari tenaga-tenaga baru, lulusan-lulusan dari kampus-kampus, dari sekolah-sekolah SMK perikanan, dari sekolah-sekolah di kami saja setiap tahun meluluskan 2.300 lulusan untuk jurusan perikanan. Itu macam-macam, ada yang budidaya, ada yang pengolahan hasil, ada juga yang untuk tangkap. Nah, jadi ini salah satu sumber. Kemudian dari sisi sektor perikanan budidaya, contoh kita ambil udang lagi. Kenapa udang? Ini yang diminta Pak Presiden, nggak usah banyak-banyak komoditas, satu tapi itu mateng, banyak masif. Ini yang kita akan fokus, yaitu udang Faname. 1 hektar udang, kalau dulu kita transmigrasi Mas Bayu, dulu satu orang itu dapat, satu keluarga itu dapat 2 hektar 1/4. Nah, kalau kita nyari tanah sebesar itu lagi sudah susah. Nah, dengan tambah udang itu cukup dengan 1 hektar untuk 5 kakak. Itu sudah dengan hasil yang luar biasa. Simulasi yang kita bikin sekarang ini dengan hanya diameter 20 meter tambak kita dengan bioflok, itu bisa menghasilkan 5 juta per bulan hitungan. Saya nggak mau terlalu percaya karena ini bisa juga dibesar-besarkan, makanya saya kalikan 2. Jadi 2 bioflok bisa untuk 1 keluarga. Ini yang sekarang sedang kita kelola. Kita harapkan akhir tahun ini sudah bisa melihatkan hasil. Konstruksinya sedang berjalan, berapa wilayah, saya hitung 10-12 kegiatan yang akan kita lakukan untuk bioflok, khususnya untuk pengadaan lapangan kerja. Jadi 1 hektar dengan 5 kakak, itu kalau target saya 5 tahun ini ada 100.000 tambak udang di Indonesia, baik itu atas biaya negara, pemerintah daerah, swasta, maupun perorangan. Ini akan memenuhi Indonesia dan akan menjadikan salah satu target untuk devisa negara. Kenapa? Anda harus tahu bahwa tambak udang kita di seluruh Indonesia ini ada 300 ribuan, tapi tidak optimal semua. Rata-rata produktivitasnya hanya di bawah 2 ton satu tahun. Tapi para pelaku usaha swasta di sektor pembudidayaan tambak ini sudah banyak yang menghasilkan sampai 40 ton satu tahun dalam produksi 1 hektar. Itu kalau kita hitung 100.000 tambak dengan 5 kakak 1 tambak, itu akan menghasilkan 500.000 kakak. Di sini saja Anda sudah bisa lihat berapa lapangan pekerjaan kita ciptakan. Kalau 1 kakak bisa menyerap 2 orang, berarti kan sudah bisa 10. Bahkan kalau hitungannya sebenarnya 1 kakak itu 5 orang. Nah, ini saya pikir salah satu potensi dan luar biasa ada di Indonesia. Belum lagi komoditas lain, udang windu, udang milik kita sendiri, ini pun sekarang kita dorong. Bahkan ada lagi sidat, kita punya sidat. Sidat ini kita punya potensi luar biasa besar, permintaan di dunia besar. Kita punya sumbernya di selatan Jawa, bahkan di muara-muara sungai itu banyak, tapi tidak pernah dilakukan budidaya secara besar-besaran. Walaupun Pak Presiden meminta kami hanya 1 dulu yang bagus, tapi ini sambil berjalan, secara simultan akan kita lakukan. Dan kami sangat yakin ini tidak perlu biaya yang besar. Ini hanya butuh keinginan besar yang dibuktikan dengan langkah-langkah besar. Dan ini insya Allah kita bisa lakukan. Jadi lapangan pekerjaan ada di depan mata, devisa ada di depan mata. Sebagai misal lobster adalah potensinya sangat besar, benih-benihnya di Indonesia, tapi untuk dibudidayakan pun tidak boleh. Nah, ini tahun ini kita izinkan, kita harapkan bisa kita buktikan dan kita wujudkan devisa yang baik.
intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain kita tidak merusak alam, sustainable development. Jadi dua kutub ini harus disatukan. Saya pikir